Bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsan al-ikhwah min kitab Mulakhas Qawaidil Lughah al-Arabiyyah di Fuad Ni'mah. Baik, sekarang kita masuk ke Malfudhah di halaman 20. Baik. Fi mayali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil 'amah. Berikut ini akan disampaikan oleh penulis beberapa istilah umum allati sayati dzikruha yang akan disebutkan di awal kitab nanti, ilman bi annahu sayatimu syarhuha bitafsili fi makaniha, dan ketahuilah bahwasanya istilah-isylah ini akan dijelaskan secara terperinci di tempatnya masing-masing nanti. Jadi ini hanya pengantar saja, pengenalan istilah. Baik, istilah yang pertama adalah al-ismun nakirah, isim yang nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah adalah madalla ala ghairi muayyanin ay ala ismin sya'id dilalah. Itu kata menunjukkan kepada sesuatu, kata benda tentunya, yang menunjukkan sesuatu yang tidak muayyan, tidak spesifik. Ya, maksudnya adalah ala ismin sya'id dilalah, suatu kata benda yang sya'id. Sya'id bermakna muntasyir. Muntasyirud dilalah. Kalau nama mengatakan Muhammad, Muhammad itu satu orang. Ya, ini tidak dinamakan syai'ud dilalah. Kalau syai'ud dilalah itu bisa siapa aja masuk ke situ. Kalau katakan santri, nah, bisa siapa saja di situ. Bisa Muhammad, bisa Zaid, bisa Fatimah, dan seterusnya. Itu namanya syai'ud dilalah. Baik. Contohnya misalkan di sini ada kata rajulun, seorang laki-laki. Nah, laki-laki kan bisa Muhammad, bisa Zaid, bisa Umar, Asad, seekor singa, singa yang mana? Gitu. Ya. Madinah, kota. Madinah bukan Madinah Munawwarah ya, kota. Bisa kota Jakarta. Kalau anak katakan kantum saya mau pergi ke kota, kota yang mana anda masuk? Antum nggak tahu. Kenapa? Karena nakirah yang anda pakai. Tapi kalau anda katakan anda mau pergi ke Al-Madinah, paham antum di situ. Madinah maksudnya adalah Madinah Munawwarah atau Madinah yang sama-sama kita ketahui, misalkan Jakarta atau yang lain. Nahrun, ya, sebuah sungai, ya, ila akhirih. Baik. Yang kedua, al-ismu al-ma'rifah. Lawan dari nakirah adalah isim ma'rifah. Huwa madalla ala mu'ayyanin bidzatihi. Ya, kalau nakirah itu ala ghairi mu'ayyan, kalau ma'rifah ala mu'ayyan. Min anwa'il ma'rifah, jenis-jenis ma'rifah itu ada beberapa di sini disebutkan. Yang pertama ad-dhamir. Ya, dhamir, mafhum dhamir ya, ana, anta, huwa, dan seterusnya. Kemudian ada al-alam. Al-alam itu nama-nama orang atau nama-nama tempat yang dia sudah spesifik. Misalkan kita katakan Muhammad, itu al-alam namanya. Al-Qahirah itu al-alam. Al-alam lil insan atau al-alam lil makan. Nah. Kemudian ismul isyarah, kemudian juga isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk, ya, hadza, hadihi, haula'i, dan seterusnya. Isim mausul, contohnya alladhi, alladina, allati, allai, wallai, allawati, dan seterusnya. Nah, itu masuk semua ke, ya, isim ma'rifah. Kemudian al-mu'arraf bi al. Al-mu'arraf artinya yang ditakrif, ya, dengan alif lam. Ya. Yang ditakrif, yang dima'rifahkan dengan alif lam. Contohnya kata ar-rajulu. Ya. Perhatikan kata al-mu'arraf bi al ini. Dikatakan al-mu'arraf bi al artinya dia asalnya tidak ada alif lamnya, kemudian dijadikan ma'rifah dengan alif lam. Nah, kalau ada sebuah kata dari sananya sudah ada alif lamnya, maka dia tidak bisa ditakrif lagi dengan alif lam. Contohnya lafzul jalalah, dari sananya sudah ada alif lamnya, itu Allah. Ya, jadi nggak bisa ditakrif lagi dengan alif lam. Dan alif lam pada kata lafzul jalalah itu bukan alif lam ta'rif. Ya, bukan alif lam yang menjadikan dia ma'rifah, tidak. Ya, jadi bukan karena itu dia ma'rifah. Nah, dikatakan a'raful ma'arif, kata yang paling ma'rifah itu kata Allah. Kata yang paling nakirah itu adalah kata syai', ya, sesuatu. Bisa apa aja sesuatu itu. Manusia bisa, pohon bisa, angin bisa. Baik. Kemudian al-mudhaf ilal mu'arraf bi'ah. Bisa juga sebuah kata yang disandarkan kepada al-mu'arraf bi al. Contohnya kata kitabut thalibi. Nah, kata kitabu ini dia
nakirah soalnya, tapi ini nakir. Tapi karena kita tambahkan setelahnya ada kata at-talib, yang mana at-talib ini sudah ma'rifah dengan adanya alif lam, ya, maka kita menjadi ma'rifah juga, ya, dengan adanya alif lam. Jadilah dia ma'rifah disebabkan disandarkan kepada yang ma'rifah. Berarti nakirah ditambah ma'rifah atau nakirah disandarkan kepada ma'rifah berubah menjadi ma'rifah. Baik. Contoh yang kedua, surul hadiqati, ya, pagar taman. Suruh kalau untuk mengatakan pagar itu ma'rifah nakirah. Ya, tapi kalau untuk mengatakan pagar taman jadinya ma'rifah sekali. Baik. Kemudian al-munada al-maqsudu ta'inuhu itu ya munabilu. Nah, al-munada al-maqsud. Munada maksud. Apa itu munada maksud? Yang dipanggil. Dan dialah yang kita tuju dengan zatnya. Misalkan Anda katakan ya rojul. Rojul itu kan nakirah, ya. Ya. Tapi karena orang yang Anda tunjuk menjadi ma'rifah. Rojul itu. Ya, disebabkan dipanggil. Ya rojul, namanya munada maksudah. Ya. Kalau ada orang di hadapan antum seorang laki-laki, antum katakan ya rojul, nah ini namanya munada maksudah. Baik. Nah, tapi kalau orangnya tidak ada di hadapan antum atau banyak, misalkan seorang khatib mengatakan ya rojul, siapa yang ditunjuk di situ? Apakah Zaid? Apakah Umar? Apakah Ahmad? Tidak. Ya rojul di situ luas cakupannya. Nah itu namanya ya nakirah ghairu maksudah. Baik. Tapi kalau munada maksud ta'inuhu ini maksudnya kata munadir ini artinya seorang pejuang. Wahai seorang pejuang. Ini kan nakirah. Ya. Tapi karena orangnya jelas, misalkan nama si pejuang ini adalah Umar. Tapi antum nggak panggil dengan namanya ya Umar, atau panggil dengan sifat pejuangnya. Antum katakan ya munadir. Ya munadir, ya pejuang gitu. Nah, ini berarti ya, dia menjadi spesifik sekarang. Kalau anak masuk ke dalam kelas dan bilang anak melihat ya pejuang, itu nggak tahu siapa pejuangnya. Ya. Baik. Baik. Jadi jelas insya Allah ya, ada maksud takdimuhu. Nah, jadi tadinya dia nakirah kemudian menjadi ma'rifah disebabkan dia dipanggil, ya, karena dia sebagai munada. Ini dia ya, jenis-jenis ma'rifah. Jenis-jenis ma'rifah saja yang ada, jenis-jenis nakirah nggak ada. Ini menunjukkan berarti hukum asal itu adalah nakirah, ya, karena ma'rifahnya beberapa saja berpembagian jika dibandingkan dengan yang nakirah. Nah, nakirah tidak butuh tanda, tapi ma'rifah butuh. Yang butuh tanda berarti datang belakangan dia. Nah, ini dia isim-isim ma'rifah. Ya. Biasanya para ulama mengumpulkan dalam kalimat ana salihun damal fatabni ya rajul. Ya. Ana salihun damal fatabni ya rajul. Nah, perlu nggak kita tuliskan ini ana salihun? Nah, kita nggak perlu ya nasal zaman fata ya rujul. Ya. Kalau ada yang mau tulisannya seperti apa penjelasannya, bisa tulis di kolom komentar aja nanti ya, atau untuk Jeffrey lewat WhatsApp kita jelasin nanti. Itu cara menghafal isi ma'rifah ya, ana salihun damal fata ya rujul. Baik, kemudian yang ketiga ada istilah tanwin. Tanwin itu adalah nunun sakinah la tutab. Dia adalah nun sukun, tidak tulis. Wa yuntaku biha bi akhir ismin nakirah, dan diucap di akhir isim yang nakirah. Ya, di akhir isim yang nakirah. Berarti kalau ma'rifah nggak ada tanwinnya. Ya, ma'rifah itu nggak ada tanwinnya. Muhammadun dipanggil jadinya ya Muhammadu, hilang tanwinnya. Nah, wa tursamu dhammatain aw fathatain aw kasratain,
dan dia ditulis, digambar dengan bentuk dhammatain, fathatain atau kasratain. Untuk perhatikan, nah, orang sering mengatakan tanwin itu adalah fathatain, dhammatain, kasratain. Itu salah sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kata fathatain ya, itu ada dua di situ, dua simbol, fathah dengan ya tanwin gitu. Jadi tanwin itu tanda yang kedua. Ya, kalau dhammatain kan begini tulisannya ya. Ya, yang di bawah ini dhamma, yang di atas ini simbol untuk tanwin. Ya, ini bedanya dengan yang dhamma doang. Nah, jadi dibedakan antara dhammatain dengan dhamma. Nah, jadi keliru kalau untuk mengatakan tanwin itu dhammatain. Yang tanwin itu yang di atas dhamma pada dhammatain, yang di atas fathah pada fathatain, yang di bawah atau di atas kasroh pada kasrotain. Nah, itu yang disebut dengan tanwin. Maka tanwin itu sebenarnya adalah suara nun sukun. Ya. Suara nun sukun. Contohnya misalkan di situ ja'a rajulun, ya rajulun nakiro di situ. Ya. Nah, ada tanwinnya. Ra'aitu rajulan maratu bi rajulin. Suara nun sukun di akhirnya itu itulah disebut dengan at-tanwin. Kemudian al-ismul mufrad wa madalla ala wahidin aw wahidah, yaitu waladun fatatun. Ya, sebuah kata benda menunjukkan satu atau satu laki-laki atau satu perempuan. Wahid di situ mudzakkar, wahidah muannas. Yang wahid mudzakkar artinya waladun, anak laki-laki, mudzakkar isim mufrad. Kalau diterjemahkan artinya apa? Seorang anak laki-laki. Fatatun, seorang anak perempuan. Nah, jadi kalau diterjemahkan ada kata seorang, sebuah, sebutir, selembar, nah itu isim mufrad namanya. Ya, itu namanya isim mufrad. Nah, jadi kalau untuk mengatakan saya membaca buku, nah, kalau dalam bahasa Arabnya lebih bagusnya untuk mengatakan ya saya membaca sebuah. Saya membaca buku dengan saya membaca sebuah buku kan mafhum, maknanya sama. Saya membaca buku, ya bisa jadi 3 buku, 4 buku, 5 buku. Tapi kalau saya membaca sebuah buku, berarti hanya satu saja, tidak 2, tidak 3. Baik. Kemudian isim mufrad di bawahnya ada isim musanna. Musanna dari kata itsnan. Ya. Maka saya dengan namanya madalla ala itsnain, mudzakkar atau itsnatain muannas. Jadi ya musanna ini bisa mudzakkar, bisa muannas. Dan bedanya musanna dengan mufrad adalah dia menunjukkan kata dua santri, 2 talib dan sebagainya. Dan ini hanya ada dalam bahasa Arab ya. Ya bahasa Inggris saja nggak ada, bahasa Indonesia juga nggak ada. Ya khusus untuk kata 2 gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mau 2 atau 3 itu sama, tambahkan huruf s belakangnya. Books itu artinya 2 buku, 3 buku, 4 buku, 5 buku sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan 2 buku dengan 3 buku. Ya. Baik. Cara membedakannya adalah dengan ziyadah, dengan menambahkan alif. Ya, menambahkan alif dan nun atau ya dan nun kepada bentuk mufradnya. Nah, contohnya misalkan waladani. Waladani itu bentuk mufradnya adalah waladun. Tambahkan alif dan nun jadinya waladani. Atau tambahkan ya dan nun, waladun jadinya waladaini. Nah, baik. Jadi alif dan nunnya haruslah tambahan. Kata Utsman itu bukan musanna dia. Kalau ada nanya kepada antum apa definisi musanna, jangan katakan yang berakhir alif dan nun, karena Utsman juga berakhir alif dan nun dan dia bukan musanna. Ya, jadi jawabannya musanna itu adalah yang berakhiran dengan tambahan alif dan nun kepada bentuk mufradnya. Ya, kalau Utsman apa bentuk mufradnya? Nggak ada, karena dia sudah mufrad. Baik. Kemudian al-jama' ya, sesuai dengan namanya jama'. Madalla ala aksar min isnain aw itsnain. Jadi dalam bahasa Arab yang disebut jama' itu adalah 3 dan ke atas. Dalam ilmu fikih 2 itu ikutan hitungan jama'. Dalam lughah yang 3 ke atas itu jama'. Nah, jadi jama' itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Jama' itu sendiri ada 3 jenis. Jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Jama' mudzakkar salim sesuai dengan namanya mudzakkar dia dan dia salim. Dia salim, salim itu artinya apa?
bentuk mufradnya masih kelihatan. Cara membuatnya adalah dengan ziyadati wawi wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufrad, dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun kepada bentuk mufradnya. Contohnya kata muhandisuna, tambahkan waw dan nun di belakangnya. Bentuk mufradnya masih kelihatan, yaitu muhandisun. Nah, muhandisina juga gitu, bentuk mufradnya masih kelihatan, muhandisun. Kalau bentuk mufradnya masih selamat, artinya nggak berubah-ubah urutannya, maka dia dinamakan mudzakkar salim. Salim artinya selamat. Nah, jamak muannats salim juga sama. Bedanya adalah dia penambahan alif dan ta. Ya. Nah, muhandisatun. Bentuk mufradnya apa? Muhandisun atau muhandisatun. Kemudian jim jamak taksir, ditakiri suratul mufrad. Jamak taksir ini dia irregular, tidak ada bentukannya, tidak ada pola khususnya. Maka dikatakan taksirnya pecah. Sesuatu yang pecah biasanya nggak beraturan, cermin pecah nggak beraturan. Bitagiri suratul mufrad, dengan merubah bentuk mufradnya, dan pola-polanya tidak ada. Ya, beberapa saja yang punya pola kiasi, selebihnya dia samai. Contohnya kata rijalun, ini jamak dari kata rojulun, mayadin jamak dari kata maidan, utatun jamak dari kata qadin. Ya, itu semua jamak taksir. Nah, tidak beraturan. Kemudian yang ke-11, yang ke-7, al-masdar. Al-masdar, apa itu masdar? Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Dia sebuah isim. Ingat, masdar itu isim. Tapi dia menunjukkan sebuah makna yang mujarrad minaz zaman, tidak terikat dengan zaman, terlepas dari waktu. Nah, wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan dia terdiri dari huruf fi'il. Di huruf-huruf yang menyusun fi'il, itulah yang menyusun masdarnya. Jadi apa huruf-huruf yang ada di fi'il ada di masdarnya. Nah, berarti masdar ini dia isim tapi memiliki makna fi'il, tapi tidak terikat dengan waktu. Itu uniknya dia. Ya, maka bentukannya yang masdar ini adalah sebuah isim, tapi bisa kita gunakan untuk bermakna fi'il, tapi dia nggak terikat waktu. Contohnya, misalkan kata ya qiraah. Qiraah ini masdar dari kata qiraah. Ya akhi qiraah. Ya, itu sama dengan Anda mengatakan ya akhi iqra. Ya, terikat dengan waktu atau tidak? Tidak. Ya, qiraahnya kapan? Ya. Nah, jadi masdar ini yang paling sering dipakai dalam kitab-kitab. Kenapa? Karena dia itu nggak perlu terikat sama waktu, jadi nggak perlu repot kita madi mudhari'nya. Kalau madi kan nanti mesti hafal tasrifnya ya. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob. Ya. Anta, dorobeta, anti, dorobeti harus benar tasrifannya. Ya, mudhari' juga begitu. Nah, kalau masdar nggak terikat dengan waktu, maka tidak memperhatikan madi mudhari' dia. Ya, tidak peduli dengan madi mudhari'. Maka lebih enak kita pakai masdar pakai fi'il. Kalau pakai fi'il langsung harus hafal tasrifannya. Kalau pakai masdar tidak perlu pakai ya, tasrifan. Baik. Kemudian wa huwa mukawwan min hurufil fi'il. Terdiri dari huruf fi'il. Fi'ilnya hadara. Maka masdarnya huduran. Dari kata hadara diambil kata huduran. Hudur masdar. Tola'a diambil kata tulu'an. Nah, masdar itu ada dua, masdar sori dan masdar awal. Apa itu masdar sori? Sori artinya jelas. Ya, yang jelas kalau masdar sori ini yang ada di kamus itu masdar sori namanya. Ya, yang ada di kamus itu masdar sori namanya. Qiraah, qiraah, kemudian kitabah, sujud, ya, ruku'. Nah, itu semua namanya masdar sori. Masdar yang terkenal itulah masdar sori. Baik. Kemudian ada yang lain yang bentukannya tidak seperti masdar, maka itu dinamakan masdar muawwal. Muawwal artinya mufassir, ditakwil ya. Masdar hasil pentakwilan. Yang namanya takwil itu kan merubah dari satu ke bentuk yang lain. Nah, maka masdar muawwal ini bentukannya nanti enggak satu kata tapi dua kata. Yang terdiri dari apa? An dan fi'il. Ya, masdar itu berbentuk an dan fi'il. An itu kan masuknya ke fi'il apa? Fi'il mudhari ya kan? An dan fi'il mudhari. Uridu an azhaba. An azhaba itu masdar muawwal.
Au min anna wa ismaha wa khabaraha, atau dia terdiri dari anna ditambah isimnya ditambah khabarnya. Ya. Anna ditambah isim dan tambah khabarnya. Nah, ini yang jarang kita dengar. Biasanya kalau kita dasarkan dikatakan masdar muawwal itu an dan fi'il, selesai kan? Di sini tambahkan anna dan isim anna. Anna itu sendiri akhwat dari inna kan? Wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sari. Nah, ini cara menentukan masdar muawwal itu. Dia bisa ditakwil kembali menjadi masdar sari. Uridu an aqro'a, bisa ditakwil menjadi uridul qira'ah. Ya, uridu an usafira, bisa ditakwil menjadi uridus safar. Jadi dia bisa ditakwil menjadi masdar sari. Ya, contoh yang an wal fi'il, arju an tahdura. Ya, arju an tahdura. Ya. Kalimat an tahdura ini namanya masdar muawwal. Nah, karena kalau di takwil bisa, jadinya apa takwilnya? Arju huduraka. Nah, tahdura itu jadi huduraka. Ka itu dari domir anta ya, tahduro anta. Ya, jadinya arju al-hudur. Ya, arju al-hudur. Baik. Ya, itu dia masdar muawwal yang contoh an dan fi'il. Nah, kalau anna wa ismaha wa khabaraha, atamanna anna syamsa tali'atun. Ya, atamanna anna syamsa tali'atun. Di situ ada anna, ada isimnya yaitu asyamsa, dan tali'atun khabarnya. Nah, jadi bisa ditakwil ini. Jadinya apa? Atamanna tulu asyamsi. Ya, tulu asyamsi. Tulunya dikedepankan ya. Kenapa? Karena tulu itu dari kata tali kan. Ya, tali'ah tadi ya, dirubah menjadi tulu. Tali itu isim fa'il. Kalau syams kan ada fi'il dan di situ. Dia jamid. Nah, jadi atamanna tulu asyamsi. Nah, itu takwil dari ya, atamanna anna syamsa tali'atun. Taib. Yang ke-8 al-fi'lul madhi. Ya, al-fi'lul madhi atau fi'lun madin. Huwa ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamanit takallum. Itu sebuah fi'il yang menunjukkan akan huduthi syai'in, terjadinya sesuatu sebelum zamanit takallum, sebelum masa orang itu berbicara. 2 detik sebelum Anda berbicara itu sudah mati. Ya. Nah, itu hitungannya mati. Contohnya darosa taqaddama. Ya, berarti kalau diterjemahkan fi'il madhi itu ada kata telahnya. Darosa telah belajar, taqaddama telah maju. Gitu. Baik. Yang ke-9 al-fi'lul mudhari huwa ma dalla ala huduthi syai'in fi zamanit takallum au ba'dah. Nah, ini dia bedanya ya. Jadi fi'il mudhari itu dia 2 waktu dia. Ya, qabla dan ba'da. Fi sama ba'da. Nah, kalau di kitab lain kita katakan ya, al-hadir wal mustaqbal. Al-hadir itu fi zamanit takallum. Ba'dahu itu mustaqbal. Jadi fi'il mudhari itu bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan. Ya, yadrusu ini bisa diterjemahkan menjadi sedang belajar atau akan belajar. Gimana membedakannya sedang belajar dengan akan belajar? Dari konteks kalimatnya atau dari ada tambahan sa dan saufanya. Kalau ada sa dan saufa di depannya, itu pasti lil mustaqbal, akan. Nah, ya taqaddamu juga begitu. Baik. Kemudian fi'lul amri. Ya, fi'lul amri ini ucapan yang benar ya. Jangan katakan al fi'lul amri. Yang benar adalah fi'lul amri. Mudhaf ilaih. Kalau fi'il madhi sama fi'il mudhari itu sifat mausuf. Al fi'lul madhi, al fi'lul mudhari'u. Kalau fi'lul amri mudhaf ilaih. Kenapa begitu? Karena kata al-mudhari, kata al-madhi itu wazan isim fa'il, dan wazan isim fa'il itu boleh sebagai kata sifat mustaqqat dia, boleh jadi na'ib dia. Di al-fi'lul mudhari'u, mudhari itu sifat untuk kata al-fi'il. Tapi kalau fi'lul amri, al-amr itu ya, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah, bukan sifat mubalaghah, maka dia tidak bisa menjadi kata sifatnya. Akhirnya i'rabnya mudhafun ilaih. Baik. Ya. Apa itu fi'il amr? Huwa ma yutlabu bihi hudutsu syai'in
ba'da zamanit takallum ma yutlabu bihi hududu syai'in, yang dengannya dituntut terjadinya sesuatu setelah kita berbicara. Yang tujuan dari filamer kan agar orang itu melakukan yang kita inginkan. Contohnya udrus, pedang, belajarlah. Jadi kita minta dia untuk melakukan sebuah perbuatan belajar. Nah, berarti ada hudusi syai'in yang kita inginkan di situ. Nah, itulah yang disebut dengan fi'lul amri, pedang juga begitu. Baik. Kemudian yang ke-11 huruf al-illah, huruf al-illah. Nah, atau ahruful illah sebenarnya, ya, lebih tepat istilahnya ahruful illah, karena huruf illah itu hanya ada 3 saja, maka gunakan wazan jamak ya illah. Al-alif wal wawu wal ya. Huruf yang bermasalah, illah itu artinya penyakit atau sebab, ya, atau celah, itu namanya illah. Maka kalau ada sebuah kata nanti isim atau fi'il, ya, dia mengandung salah satu dari 3 huruf illah ini atau lebih, maka dia dinamakan mu'allal, ya, mu'allal atau mu'tal, ya, mu'allal atau mu'tal. Baik, itu namanya illah. Baik, itu dia yang muqaddimah dari penulis di sini. Jadi 3 pertemuan pertama ini adalah muqaddimah. Maka di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang pertama dari beberapa bab yang ada di sini, yaitu yang pembahasan tentang pembagian isim berdasarkan al-i'rab wal bina, dari sisi berubah dan tidaknya harokat-harokatnya. Nah, Allah taala ala wa alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.